Pemirsa, calon penumpang pesawat mengantre untuk rapid test antigen di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Tes antigen digelar di lapangan parkir Terminal 1 Bandara Juanda. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ratusan warga antre rapid test antigen di Stadion Patriot Candrabaga. Ratusan calon penumpang di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur mengantre untuk rapid test antigen. Sebagian calon penumpang pesawat tidak mengetahui aturan baru ini. Akibatnya mereka harus mengantre lama untuk dites bahkan sejak subuh. Cukup lama, Pak. Saya di sini jam 5 pagi. Iya, tujuan saya ke Medan. Kebetulan bapak saya meninggal, saya usahakan besok harus tiba di Medan. Ya itu yang saya keluhkan. Layanan rapid test antigen berada di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda. Untuk menghindari kerumunan, pengelola akan menutup sementara layanan rapid test antigen jika permintaan melonjak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sejak pagi, warga Bekasi, Jawa Barat telah antre di Stadion Patriot Candrabaga untuk rapid test antigen. Semakin siang, antrean semakin panjang. Antrean didominasi warga yang hendak berpergian mengisi libur Natal dan Tahun Baru. Kita tadi nyampe di sini jam 8:20. Jadi karena di sini bukanya jam 9 dan di sini yang melakukan kegiatan itu dari puskesmas, dari beberapa puskesmas dan juga dari rumah sakit. Sebagai syarat perjalanan mudik menggunakan transportasi umum saat libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah mewajibkan surat rapid test antigen non-reaktif COVID-19. Pihak pemerintah Kota Bekasi tidak memungut biaya rapid test antigen di lokasi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Tim Liputan iNews melaporkan. Terminal Pulau Gebang, Jakarta mewajibkan rapid test antigen pada calon penumpang mulai hari ini. Rapid test antigen sebagai syarat perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang perjalanan saat Natal dan Tahun Baru, Terminal Pulau Gebang, Jakarta mulai mewajibkan rapid test antigen pada calon penumpang. Selain calon penumpang, tes antigen juga diutamakan pada petugas terminal dan supir bus. Di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, wisatawan terus berdatangan untuk menyeberang ke Bali. Sejumlah calon penumpang sebelumnya bahkan telah menyiapkan bukti rapid test antigen sebagai persyaratan kesehatan untuk berlibur di Bali. Bagi penumpang kapal, pemeriksaan hasil tes antigen dilaksanakan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Hasbiullah di Terminal Bantar Gebang, Jakarta, dan juga ada Bapak Fahwi Alweni, General Manager PT ASDP Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita ke Hasbiullah terlebih dahulu. Hasbi, seperti apa proses rapid test di sana? Baik, selamat siang Wilson, Syafa, dan pemirsa di rumah. Ya baik. Ya saat ini memang rada jauh berbeda dengan situasi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, begitu juga yang ada di Stasiun Senen Jakarta Pusat, di mana saat ini di Pulau Gebang, di Terminal Pulau Gebang ini jauh lebih sedikit karena memang kuotanya berbeda dengan apa yang ada di stasiun dan juga yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini hanya 40 saja kuota yang disediakan oleh pihak terminal, namun para penumpang atau calon penumpang ini tidak dikeluarkan biaya sama sekali. Kemudian memang ada beberapa klinik yang bekerja sama pihak swasta untuk melakukan pembayaran untuk melakukan tes rapid antigen dengan Terminal Pulau Gebang. Ada di lantai 1 itu ada sekitar 150.000 saja jika ingin melakukan tes rapid test antigen. Kemudian di sini sementara prosesnya itu agak berbeda dengan apa yang dilakukan di stasiun maupun juga di bandara. Di sini pihak petugas kesehatan nanti akan mendampingi calon penumpang lalu memberikan data diri mereka, lalu setelah data diri diterima maka mereka akan melakukan tes COVID antigen, apakah hasilnya reaktif atau tidak reaktif nanti akan keluar selama 10 menit. Dan tadi saya pertegas lagi bahwa di sini kuotanya 40 dan tidak bayar sama sekali untuk melakukan tes rapid antigen. Dan kami juga menanyakan kepada pihak Disub atau Dinas Perhubungan yang ada di Terminal Pulau Gebang ini, mereka justrunya juga tidak ada kenaikan sama sekali secara signifikan untuk Terminal Pulau Gebang perjalanannya menuju ke libur Natal dan Tahun Baru.
Syafa dan Wilson. Baik, terima kasih Hasbiaullah. Selanjutnya kita menuju ke Bapak Fahwi Alweni selaku General Manager PT ASDP Ketapang. Pak Fahwi, bagaimana antusiasme wisatawan yang akan menyeberang ke Pulau Bali dari sana, Pak? Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini kami PT ASDP Indonesia Ferry Sabang Ketapang melaksanakan posko kegiatan Nataru tahun 2020-2021 terpantau khususnya untuk rapid test antigen. Ada dari kebijakan pemerintah pusat, kemudian kebijakan pemerintah Provinsi Bali SE 2021 terhadap pelaku perjalanan luar negeri yang akan melaksanakan berlibur ke Bali diwajibkan melengkapi surat sehat rapid test antigen. Dan saat ini para pelaku perjalanan khususnya penumpang pribadi atau kendaraan penumpang pribadi terpantau 100% telah menyiapkan dari tempat asalnya. Dan kemudian jika ada pengguna jasa atau penumpang yang belum melengkapi surat rapid test, bisa dilakukan pemeriksaan di Banyuwangi, di klinik atau di rumah sakit yang sudah disediakan. Kemudian juga di Pelabuhan Gilimanuk juga sudah tersedia klinik yang disediakan oleh Kimia Farma yang membantu jika masyarakat terlanjur sampai di Gilimanuk bisa dilakukan rapid secara mandiri. Namun khusus untuk kendaraan truk atau kendaraan logistik disediakan oleh pemerintah atas bantuan pemerintah, khusus di Banyuwangi disiapkan di Terminal Sri Tanjung sebagai pelaksana adalah kantor kesehatan pelabuhan, dan kemudian di pelabuhan Gilimanuk juga disediakan rapid test antigen gratis juga untuk para pengendara logistik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Fahwi telah bergabung bersama kami di AINews Siang. Atas informasinya juga terima kasih, dan sebelumnya terima kasih Hasbi atas laporan Anda. Ya, pemirsa, memang di saat liburan seperti ini banyak sekali orang-orang yang mungkin mengantisipasi untuk libur panjang, namun juga mungkin ada yang agak takut seperti itu ya, tetap karena harus memang patuhi protokol kesehatan. Betul sekali. Nah, kita juga akan lihat ini karena ada wisatawan yang berniat liburan akhir tahun ke Bandung, Jawa Barat, ini harus punya bekal surat hasil rapid test. Sementara pengelola hotel di Puncak Bogor mewajibkan warga yang menginap menunjukkan surat keterangan hasil tes antigen. Jelang liburan Natal dan Tahun Baru, salah satu terminal bis di Kota Bandung, Jawa Barat ini kian sibuk. Tak hanya penumpang bis, para petugas kesehatan juga mengawasi mereka yang akan masuk ke Kota Kembang harus memiliki surat keterangan hasil rapid test. Mereka yang belum punya akan diwajibkan tes antigen. Pasalnya setelah keluar terminal, Pemkot Bandung akan merazia surat keterangan tes antigen di sejumlah kawasan wisata dan hotel. Langkah ini diambil karena Kota Bandung masih berstatus zona merah penyebaran virus corona. Tak hanya soal kewajiban tes antigen, Pemkot Bandung akan membatasi kapasitas hunian hotel, penginapan, dan tempat wisata. Kemarin sudah tanda tangan, ya sesuai dengan arahan dari gubernur dan juga dari pemerintah pusat sudah menyesuaikan. Kita masih tempat wisata lah seperti itu ya, hotel-hotel seperti itu. Berarti untuk wisatawan itu wajib ya Pak ya? Kebijakan sama juga diambil pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang ingin berlibur ke Puncak Bogor harus memiliki surat keterangan hasil tes antigen. Jika tidak punya, warga harus siap dipaksa pergi ke rumah sakit terdekat untuk tes antigen. Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mewanti-wanti akan banyak razia di hotel dan kawasan wisata di liburan akhir tahun ini. Sejumlah pengelola hotel yang sempat melonggarkan aturan mengaku akan kembali mewajibkan tamu menginap wajib menunjukkan surat keterangan hasil tes antigen. Dari Kota Bandung dan Bogor, Jawa Barat, Billy Maulani, Vinkran, dan Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jika tadi kita sudah melihat situasi terkini di terminal dan pelabuhan, kini kita bergeser ke bandara. Kita sudah terhubung dengan Armalina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Mega Dewanti di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kita ke Armalina terlebih dahulu. Selamat siang Armalina, bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Antrian 1150
Ya, Syafa, Wilson dan juga pemirsa, untuk kondisi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, tempat calon penumpang melakukan rapid test antigen ataupun PCR di sini memang tidak begitu ramai jika dibandingkan pada beberapa waktu lalu. Namun meskipun memang tidak begitu padat, ini antrian sudah mencapai 1.100 nomor antrian hingga siang ini. Artinya memang banyak calon penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar kota melalui jalur penerbangan begitu. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda ini bagaimana alurnya terlebih dahulu. Nanti ini calon penumpang akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan menunjukkan boarding pass mereka yang menandakan mereka akan melakukan penerbangan hari ini, dan nantinya mereka akan diminta untuk menunggu terlebih dahulu hingga nanti akan dipanggil lalu akan melakukan pembayaran. Dan memang untuk masa selama antrian mulai dari pendaftaran, pembayaran dan juga rapid test hingga menanti hasilnya sendiri ini, kalau kami lihat ini jika diakumulasi memakan waktu mulai dari 30 hingga 45 menit. Namun memang ada sejumlah kendala yang diterima oleh calon penumpang. Diantaranya mereka tidak mengetahui bahwa ada aturan baru menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru bahwa masa berlaku rapid test ini saat ini hanya 3 hari saja dan bukan 14 hari saja. Sehingga tadi masih banyak calon penumpang yang mengeluhkan dengan aturan baru tersebut yang tidak diberikan terlebih dahulu melalui email, dan akhirnya mereka saat tadi melakukan check-in harus mengetahui dan harus melakukan rapid test antigen terlebih dahulu, dan akhirnya banyak yang melakukan reschedule penerbangan di jam berikutnya. Syafa dan juga Wilson. Baik, terima kasih Armalina. Selanjutnya kita ke Mega. Mega, bagaimana kondisi di bandara di Bali? Baik, selamat siang Wilson, Syafa, pemirsa di rumah. Saat ini saya sudah berada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, tepatnya di terminal domestik. Nah, sekarang saya akan mengajak juru kamera saya untuk melihat langsung suasana di sini seperti apa. Ramainya penumpang yang datang dari sejak pukul 11.30 pagi tadi, menurut pantauan kami, penumpang terus berdatangan dan semakin ramai. Dan berikut ini adalah layanan rapid test yang disediakan oleh Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk layanan rapid test antibody dan juga rapid test antigen. Memang di sini dapat seperti yang Anda lihat di layar kaca, di sini penumpang yang akan melakukan rapid test itu juga tampak sangat ramai dan sudah menunggu sejak pagi tadi. Dan di sini memang menurut surat edaran dari Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 yang mensyaratkan agar penumpang yang melalui udara itu harus menunjukkan surat keterangan negatif swab tes PCR. Dan apabila penumpang yang tidak disediakan fasilitas tes PCR itu bisa memasuki wilayah Bali, namun tetap harus mengikuti rapid test antigen yang telah disediakan oleh pihak bandara di pintu keluar kedatangan domestik. Dan saat ini saya sudah bergabung dengan Bapak Taufan Yudhistira selaku Humas Bandara. Baik, Bapak Taufan, kira-kira untuk puncak kedatangan penumpang ini diperkirakan kapan, Pak? Sesuai prediksi yang kami buat, itu nanti puncaknya di tanggal 25 Desember 2020, puncak kedatangan. Baik. Untuk layanan rapid test sendiri, apa upaya dari pihak bandara untuk mengurai kepadatan dari calon penumpang? Jadi Bandara I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah membuka 2 pelayanan rapid test antigen. Yang pertama ada di gedung terminal dan yang lagi satu ada di gedung kantor kami di Wisi Sabah. Harganya berapa, Pak? Harganya sama untuk kedua tempat ini Rp170.000. Hamin 3 sebelum keberangkatan. Sementara untuk surat keterangan itu berlaku 14 hari. Jadi memang untuk surat keterangan tersebut memang berlakunya 14 hari. Tetapi dimulai untuk maksimal berlaku itu di Hamin 3 sebelum keberangkatan. Kalau untuk jumlah penumpang yang positif sudah ada berapa, Pak? Dan penanganannya seperti apa? Sampai dengan saat ini ada 12 penumpang yang sudah terkonfirmasi positif dari antigen. Dan ada 2 opsi yang dilakukan oleh klinik. Yang pertama adalah mandiri untuk PCR, dan yang kedua akan dirujuk oleh klinik ke rumah sakit COVID-19 yang dirujuk.
Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Taufan. Baik, demikian Det Wilson, Syafa dan juga pemirsa, ini bertujuan untuk menghindari klaster baru liburan Natal dan Tahun Baru 2021 di Bali. Demikian yang dapat saya sampaikan kembali kepada Anda di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Mega Dewanti langsung dari Bali, dan sebelumnya tadi ada Armalina dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, limbah medis ditemukan berserakan di tumpukan sampah liar pinggir jalan sepanjang 200 meter. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.